Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya Bung Ropan, dan kita akan berbicara tentang hasil undian yang berlangsung di markas AFC di Kuala Lumpur pada tanggal 27 siang tadi, di mana tim nasional Indonesia di bawah Sintayong akan bertarung melawan Brunei Darussalam di babak pertama kualifikasi Piala Dunia untuk zona Asia ini. Karena kita tahu bersama untuk pertarungan di 2026 itu sudah dimulai di Asia, karena Indonesia masuk di put 1 ya, karena berada di peringkat 28 di Asia ya, sehingga Indonesia harus bisa memulai laga di putaran pertama. Sudah termasuk dengan negara tetangga kita juga, dengan Singapura yang juga berada di pot 1, dan sudah diumumkan hasil undiannya, dan kita berhadapan dengan Brunei Darussalam pada tanggal 12 Oktober ya akan datang sebagai tuan rumah, dan pertandingan kedua nantinya akan bertarung dengan tim asuhan dari Mario Rivera dari Spanyol ini pada 17 Oktober setelah memainkan laga kandang. Kemudian kita akan tandang, karena ini kan sistemnya home and away. Dengan menghadapi Brunei, saya pikir bukan mendahului atau terlalu pagi untuk bisa mengatakan. Saya meyakini bahwa Mark Locke dan kawan-kawan bisa mengatasi Brunei Darussalam, dan kita bisa melaju ke babak kedua, karena memang itu yang diinginkan. Kalau bisa melihat dari calon-calon lawan, bukan saja kita ketemu dengan Brunei Darussalam, kalaupun kita ketemu misalnya dengan Timur Leste yang dalam undian itu akan bertarung melawan Taiwan, kita juga bisa mengatasi Timur Leste ya, kecuali kita akan berhitung kalau mungkin dengan ada Pakistan ya, ada Bangladesh, walaupun kita di atas angin bisa menang, tapi harus berhati-hati. Tapi kalau bicara dengan Sri Lanka, Guam, Macau, kita bisa ambil. Tapi ini Brunei Darussalam ya. Kita kalau bicara dengan Brunei Darussalam pernah mengalahkan mereka di Piala AFF di 26 Desember 2022, bahkan dengan 7-0 ketika bermain di Kuala Lumpur, di mana Syarian Abimanyu, ada Mark Locke, ada Spaso, Egy ya, yang bisa ada Dendi, Ramadan Sananta, semua bisa mencetak gol. Dan Brunei tidak mampu bisa membalas sebiji gol pun melawan kita. Jadi kalau bisa melihat dari hasil itu, sulit bagi kita untuk bisa kalah. Apalagi kalau kita bisa bermain pertama, kita akan pesta gol ke gawang Brunei Darussalam. Itu bahkan pada 2012 yang lalu ya, kalau kita bisa melihat, kita juga menang 5-0 atas Brunei Darussalam. Dan ini sulit bagi Brunei untuk bisa mencetak gol, apalagi dengan kondisi tim nasional kita saat ini. Kalau materi pemain yang lawan Argentina kemarin, saya rasa di atas 5 gol kita bisa menang melawan Brunei. Bahkan kita akan pesta gol, bisa aja akan mengulangi apa yang kita lakukan di Kuala Lumpur pada tahun yang lalu dengan 7 gol. Kita bisa menang dengan 8 gol, 9 gol. Karena sekarang kita sudah ada Jordi Amat ya, kemudian kita juga sudah bisa memainkan nantinya ada 2 pemain anak muda kita, Ivar Janer dan Rafael Struijk. Belum lagi ada Sandy Walsh yang akan bermain, Sain Patinama, Elkan Bagot, yang semua bisa artinya membuat Brunei Darussalam itu terkapar. Kalau bisa melihat ada Stefano Lillipali ya, karena pada tahun lalu juga Yakub Sayuri ikut mencetak gol. Jadi bagi kita ini tidak akan sulit untuk bisa lolos dari fase atau dari putaran pertama di kualifikasi zona Asia, dan kita akan nantinya ikut di putaran kedua. Ke putaran kedua ini harus berhati-hati, karena kita sudah bisa bertarung dengan tim-tim lainnya seperti Vietnam ya, semua bisa berhadapan dengan kita. Dan saya kira ini pertarungan yang seru kalau kita berada di putaran kedua yang akan berlangsung pada bulan November yang akan datang. Dengan kualitas, dengan materi pemain yang unggul jauh dibandingkan dengan Brunei, wajarlah kalau saya bisa mengatakan bahwa pasukan STY ini akan bisa menang bahkan dalam 2 pertandingan, bukan saja ketika kita menjadi tuan rumah ya. Seandainya bermain di GBK kita bisa menang besar, bermain di Brunei pun kita akan menghantam mereka dengan gol yang banyak, dan itu wajar ya, pantas, karena ini Brunei yang secara kalau bisa melihat dari kualitas permainan head to head antar pemain itu kita jauh lah di atas mereka. Namun tetap kita tidak boleh menganggap enteng ya, memandang remeh ya, walaupun kita ini diunggulkan, difavoritkan bisa memenangkan pertandingan dalam 2 laga, tetap kita harus fokus dalam pertandingan menghadapi Brunei Darussalam. Dan dalam 10 laga yang nantinya akan berlangsung di putaran pertama itu, yang berada di pot 1 semua itu sudah diundi dengan mereka yang ada di non-seeded ya. Dan kita bisa melihat Singapura, tetangga kita, itu akan berhadapan dengan Guam. Kalau melihat dari sini, Singapura akan lolos menghadapi Guam.
Afghanistan akan menghadapi Mongolia. Saya jagokan Afghanistan untuk bisa menang. Maladewa akan bertarung melawan Bangladesh. Ini seru. Saya pikir bahaya juga ini. 50-50 bertarung. Tidak boleh menganggap enteng Bangladesh ya, termasuk oleh Maladewa. Nah, kemudian Yaman akan menghadapi Sri Lanka. Yaman akan menang dan Yaman akan keluar lolos ke putaran kedua. Myanmar melawan Macau. Saya jagokan Myanmar untuk bisa menang melawan Macau. Kamboja Pakistan. Nah, ini juga rame ya, tidak boleh anggap enteng. Pakistan bisa membuat kejutan untuk mengatasi Kamboja. Tapi saya mengunggulkan Kamboja untuk bisa lolos. Taiwan nanti Malaysia tadi saya sudah bilang. Ini untuk keunggulan dari Taiwan. Hong Kong Bhutan. Saya unggulkan Hong Kong untuk bisa lolos. Nepal dan Laos. Saya pikir ini Nepal bisa mengatasi Laos dalam pertandingan mereka. Jadi itu hasil undian yang berlangsung di Kuala Lumpur di markas AFC, di mana kita menghadapi Brunei Darussalam. Dan ini tentunya suatu kabar yang gembira bagi tim nasional kita untuk bisa memenangkan laga di putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 di Amerika, Meksiko, dan Kanada yang dia akan menjadi tuan rumah. Oke, dengan saya Bung Ropan, sampai di sini. Ciao.